Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 19 dan Bapak dan Ibu guru yang lainnya yang saat ini melihat channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana kita membuat kelas pada Google Classroom. Bapak dan Ibu guru semuanya saya yakin pasti pernah membuat Classroom menggunakan Google Classroom ini. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 19, Bapak dan Ibu guru sudah pernah membuatnya 1 tahun yang lalu. Sebelum kita menggunakan aplikasi Ciru Edu sebagai LMS yang kita pilih. Nah, tapi karena ada sedikit gangguan untuk Ciru Edu, jadi kita kembali lagi dulu ke aplikasi Google Classroom. Dan ini hanya sekedar mengingatkan saja, mungkin sedikit-sedikit Bapak dan Ibu masih ingat bagaimana cara membuat Google Kelas pada Google Classroom. Oke Bapak dan Ibu, bagi yang HP-nya sudah diinstal Google Classroom, nanti tinggal buka saja. Bagi yang belum, Bapak dan Ibu mungkin HP-nya baru, silahkan masuk ke Play Store. Kemudian silahkan ketikkan di situ Google Classroom, ya, Google Classroom. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Google Class. Ini bahasa Indonesia ya, settingnya bahasa Indonesia. Kemudian Bapak dan Ibu klik install. Kok di sini nggak ada install tulisannya? Karena saya sudah menginstalnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah menginstal, maka tulisannya di sini buka. Tapi kalau belum, maka tulisannya di sini install. Kalau Bapak dan Ibu guru akan membuat atau belum punya, berarti harus klik install dulu. Tunggu sampai terinstall dengan baik dan kemudian muncul tombol buka seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu guru semuanya, kalau sudah terinstall seperti ini, Bapak dan Ibu bisa lihat pada layar, cari ikon Google Classroom, tulisannya Classroom, warnanya warna hijau. Di sini ada kotak ya, kotak kuning, tengahnya hijau dan ada gambar ikon orang di situ dan tulisannya Classroom. Diklik saja Bapak dan Ibu. Ya. Jika Bapak dan Ibu sudah punya kelas, maka tulisannya seperti ini. Mungkin kemarin Bapak dan Ibu sudah membuat kelas, akan muncul seperti ini. Nah, misalkan kelas ini sudah tidak kita pakai, tinggal kita arsipkan Bapak dan Ibu ya. Klik strip 3, kemudian arsipkan. Pilih arsipkan. Nah, sama juga misalkan ini udah nggak kepake, kita klik strip 3, kemudian arsipkan. Nah, jika kita belum punya kelas atau belum punya kelas pada Google Classroom, maka tampilannya akan seperti ini. Bagaimana cara membuat kelasnya? Kita pilih tombol plus ya, warna biru, klik, kemudian pilih klik buat kelas yang atas. Nah, muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, misalkan kita ingin membuat kelasnya itu pelajaran IPS misalkan, kita tulis saja IPS, bagiannya kita tulis saja misalkan 7A, ruangnya ya ruang 2 misalkan, pelajarannya IPS. Kita klik buat. Oke, kita tunggu sampai Google membuatnya. Nah, maka Bapak dan Ibu akan muncul seperti ini, kelasnya itu kelas IPS 7A. Nah, ini kita ada di dalam kelas Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini di bawah itu ada tombol forum, ada tugas kelas, kemudian ada anggota. Ya, di forum itu Bapak dan Ibu bisa menuliskan apa gitu untuk ngobrol dengan siswa. Misalkan, selamat datang di pelajaran IPS misalnya 7A, dan kita kirim. Nah, nanti siswa bisa menambahkan pada komentar ya, jadi tambahkan komentar. Nanti siswa misalkan ada yang ngomong gitu di bawah, oke, terima kasih gitu. Misalkan ada yang ngobrol seperti itu, jadi itu nanti kita akan bisa melihat di situ ada
ya, percakapan kita di situ, kemudian ada komentarnya di bawah. Itu contoh saja Bapak dan Ibu ya. Kemudian bagaimana cara membuat tugas kelas? Oke Bapak dan Ibu, untuk membuat tugas kelas, Bapak dan Ibu klik tugas kelas, kemudian klik plus. Nah, tugasnya misalkan mau apa? Tugas mau pertanyaan apa mau materi ya. Nah, misalkan mau materi, kasih ada judulnya, misalkan IPS itu sekarang materinya tentang zaman prasejarah. Materi IPS semester 2 misalkan bab atau KD 1 misalkan seperti itu ya. Topiknya terserah, bisa ditambahkan. Misalkan ini topiknya tentang sejarah, dan simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu bisa menambahkan upload materi. Misalkan kita sudah punya tugas ya, misalkan apa sih namanya, sudah punya soal-soal gitu, atau sudah punya materi modul. Nah, sudah punya modul misalkan ya. Nah, kita tulis aja di sini, kita lampirkan saja modulnya yang berupa PDF ya. Sekali lagi, usahakan bentuknya PDF jadi siswa bisa langsung melihatnya. Nah, kita klik ini. Kita upload ya, tunggu. Nah, sudah masuk Bapak dan Ibu. Ini soal misalkan ini contoh aja nih, misalkan soal OSN gitu, atau misalkan modul 1 gitu, atau modul 2 dan sebagainya. Kalau sudah muncul seperti ini di lampiran, tinggal kita kirim. Tombol kirimnya adalah tombol tanda panah ke kanan, klik situ. Nah, maka sudah muncul materinya. Jadi siswa itu bisa melihat seperti itu penampakannya, dan anak bisa langsung berkomentar juga ya di komentar kelas. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kalau misalkan kita akan membuat pertanyaan? Nah, kemudian kita pilih aja pertanyaan, misalkan soal KD 1, jawablah dengan benar. Kita kasih batas waktunya, misalkan besok. Kemudian jawaban singkat. Nah, kemudian di sini ada pilihan bisa mengedit jawaban atau tidak. Siswa dapat memulas siswa lain atau tidak, sebaiknya ini dinonaktifkan. Mengedit jawaban juga kita nonaktifkan. Waktu bisa di set jam berapa ya, misalkan sampai jam ini segini. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu tinggal nah ini di sini jawaban juga ada, bisa jawaban singkat maupun ada pilihan ganda ya. Kalau jawaban singkat saya pilih jawaban singkat. Nah, pertanyaannya, mohon maaf nih saya salah di sini, maksudnya pertanyaannya itu apa, misalkan nomor 1, apa pengertian zaman prasejarah. Kemudian nomor 2, apa ciri zaman batu tua. Nah, misalkan seperti itu ya.
Nah, kalau sudah pertanyaan 1, 2 sudah, tinggal di posting. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah membuat seperti ini, maka kalau siswa menjawab bisa langsung di sini. Ya, tuh. Jawaban prasejarah. Oh, yang atas, sorry. Yang atas tadi. Nah, ini pertanyaannya, nanti siswa menjawabnya di jawaban siswa. Jadi pertanyaan ada di pertanyaan sini, kemudian di jawaban ada di jawaban siswa. Nanti kalau siswa menjawab ada di sini. Nanti kita tinggal kasih nilai saja. Begitu ya Bapak dan Ibu. Kasih nilainya hampir sama lah dengan Zero Edu, hanya ini kita tidak bisa download, jadi harus manual nanti masukinya. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini juga bisa kita edit atau bisa kita hapus. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ini bisa kita bagikan juga. Misalkan langsung ke WhatsApp dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, sedikit tentang bagaimana cara membuat tugas pada kelas ya, pada kelas. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita ngajarnya tidak hanya satu kelas, tapi ada 4 kelas? Ya Bapak dan Ibu tinggal menambahkan aja nih, klik plus lagi, buat kelas lagi. Ini misalkan ini kelas saya ngajar PKN. Kelasnya kelas 7G. Ini ruangnya misalkan ruang 9. Kita pelajaran PKN. Klik buat. Kita tunggu sampai kelasnya jadi. Nah, ini sudah jadi ya, tinggal Bapak dan Ibu kelola dengan baik. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara siswa masuk ke kelas kita? Oke. Cara siswa masuk ke kelas kita, pertama kita masuk dulu, misalkan di kelas PKN ya. Kita akan nge-share supaya siswa bisa masuk ke kelas kita. Maka yang kita lakukan pertama adalah klik tombol setelan atau gerigi ini ya, gambar apa ya, gerigi gear, gambar gear. Klik gambar gear. Kemudian Bapak Ibu lihat nih kode kelas. Ini kan ada deskripsi bagian ruang atau pelajaran umum, setelan undangan siswa, kode kelas. Nah, Bapak dan Ibu tinggal klik kode kelasnya, tahan. Nanti akan muncul kode kelas disalin. Itu kalau kita pakai kode. Kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan link, Bapak dan Ibu bisa klik di sini, link undangan. Ya, link undangan. Nanti setelah tercopy link undangannya, Bapak dan Ibu tinggal share di WA, WhatsApp. Misalkan saya punya kelas, misalkan kelasnya adalah kelas ini, T-Cell, contoh aja nih. Nah, anak-anak silahkan gabung ke Google Classroom Mapel PKN. Klik link berikut. Pastikan sudah menginstal Google Classroom. Kemudian Bapak dan Ibu pastekan link tadi. Nah, kemudian tinggal di share. Nah, nanti anak-anak tinggal masuk ya Bapak dan Ibu. Anak-anak tinggal klik linknya ya, nanti nanti akan masuk seperti itu dan akan langsung masuk ke link yang kita buat jika dia sudah menginstal Google Classroom. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ya. Kemudian untuk yang lain-lainnya nanti sambil menyusul saja. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke saya atau bisa
bagi Bapak dan Ibu guru yang ada di selain di SMP Negeri 19 bisa langsung bertanya di kolom komentar. Oke, demikian secara singkat bagaimana tutorial membuat kelas pada Google Classroom, salah satu LMS yang gratis dari Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.